Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika kelas 8. Kita masuk di bab 2 mengenai koordinat kartesius. Yang sebelumnya sudah kita bahas adalah bab 1 mengenai pola bilangan. Nah, seperti apa materinya? Mari kita lihat bersama. Nah, submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama perkenalan sumbu X dan sumbu Y, kemudian membaca titik koordinat, kemudian pengenalan kuadran, jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, serta contoh soal. Kita masuk di perkenalan sumbu X dan sumbu Y. Perkenalan sumbu X dan sumbu Y. Kita masuk di perkenalan sumbu X terlebih dahulu. Nah, yang kita lihat ini adalah gambar diagram kartesius. Sumbu X adalah garis yang mendatar atau horizontal. Kalau kita perhatikan gambarnya adalah ini, garis yang berwarna biru. Ini disebut sumbu X. Sumbu X disebut juga sebagai absis. Jadi, istilah lain sumbu X disebut sebagai absis. Kemudian, dari titik 0 ke kanan adalah sumbu X positif. Kalian lihat ya, di sini ada panah berwarna hitam. Jadi, dari 0 menghadap ke kanan, ini adalah sumbu X positif. Kemudian, dari 0 ke kiri adalah sumbu X negatif. Jadi, panah yang berwarna merah ini menunjukkan daerah ini adalah sumbu X negatif. Next. Masih di perkenalan sumbu X dan sumbu Y, kita ke sumbu Y. Sumbu Y adalah garis yang tegak. Seperti pada garis warna merah ini, kita sebut sebagai sumbu Y. Sumbu Y disebut juga sebagai ordinat. Nama lainnya sumbu Y adalah ordinat. Kemudian dari titik 0 ke atas adalah sumbu Y positif. Ini ya, ditandai oleh panah warna hitam. Ini daerahnya adalah sumbu Y positif. Kemudian dari titik 0 ke bawah adalah sumbu Y negatif. Ini ya, yang panah yang bergerak warna merah ini adalah sumbu Y negatif. Next. Nah, ini satu istilah lagi ya. Ada yang namanya titik asal, di mana titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut sebagai titik pusat atau titik asal. Di mana titik perpotongannya? Nah, di sini ya. Titik perpotongannya ada yang di lingkaran ini. Ini titiknya disebut titik asal atau titik pusat dengan titik koordinatnya adalah 0,0. Selanjutnya membaca titik koordinat. Membaca titik koordinat. Kita lihat di sini ada bidang kartesius. Penulisan koordinat kartesius adalah X, Y. Artinya, yang dituliskan adalah bilangan yang sejajar pada sumbu X terlebih dahulu, lalu bilangan yang sejajar dengan sumbu Y. Kita misalkan di sini ada titik P, Q, R, dan S. Kita akan menuliskan titik koordinatnya dimulai dengan titik P. Titik P di sini kita menuliskan terlebih dahulu adalah sumbu X-nya. Kita lihat P ini sejajar pada sumbu X di titik 2. Kemudian titik P ini sejajar pada sumbu X di titik 4. Sehingga titik koordinat P adalah 2,4. Kemudian titik X. Titik X di sini kita lihat terlebih dahulu pada sumbu X atau absisnya terlebih dahulu. Titik Q ini jika kita lihat sejajar dengan titik min 5 pada sumbu X. Kemudian pada sumbu Y-nya adalah positif 5. Sehingga titik koordinat X adalah min 5,5. Kemudian titik R. Titik R di sini kita lihat dulu. Yang selalu diutamakan adalah yang X. Kita lihat dulu yang X-nya. Sumbu X-nya di sini sejajar dengan min 5. Kemudian sumbu Y-nya sejajar dengan min 3. Sehingga koordinatnya untuk titik R adalah min 5, min 3. Jangan terbalik ya. X terlebih dahulu baru Y. Kemudian titik yang terakhir titik S. Ini titiknya kita lihat terlebih dahulu pada sumbu X-nya. Sumbu X di sini sejajar dengan 3.
sumbu Y ini sejajar dengan min 2, maka titik S koordinatnya adalah 3, min 2. Jangan lupa ya, urutannya sumbu X terlebih dahulu, baru sumbu Y. Sesuai dengan urutan abjad ya, ingat X dulu baru Y. Kita ke pengenalan kuadran. Pengenalan kuadran. Bidang kartesius yang kita bagi menjadi 4 bagian, kita sebut sebagai kuadran atau daerah. Nah, kuadran pertama ini daerah yang dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif. Kemudian kuadran 2, daerahnya kita batasi dengan sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Untuk kuadran 3, daerahnya yaitu sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Untuk kuadran 4, itu daerahnya meliputi sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Nah, kemudian kita ke contoh soal. Tentukan termasuk ke dalam kuadran berapa titik-titik berikut. Misalkan ada 4 titik yang diketahui titik koordinatnya, tapi tidak digambarkan pada bidang kartesius. Ini bisa kita gambarkan terlebih dahulu pada bidang kartesius ya. Bisa ya caranya ya. Titik P adalah 2,4, berarti sumbu X-nya adalah 2, sumbu Y-nya adalah 4. Sumbu X positif 2 berarti daerahnya di kanan. 2 ya. Satu kotak ini mewakili satu satuan. Maka 1, 2. Nah, 2-nya di sini, kemudian 4-nya kita ambil yang sumbu Y yang di atas. Titik temunya ini adalah titik P. Jadi kemungkinan titik P-nya ada di sini. Ya, titik P-nya ada di sini. Kemudian titik P itu adalah termasuk ke dalam kuadran berapa? Ini sudah jelas ya. Kalau ada di sini titik P-nya, maka dia adalah kuadran 1. Begitu. Nah, tanpa kita menggambarkan di bidang kartesius, sebenarnya kita bisa langsung mengetahui titik P itu ada di kuadran berapa dengan kita lihat titik koordinatnya. 2,4, positif 2, positif 4. Berarti sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif. Sama-sama positif berarti adanya di kuadran 1. Maka titik P ada di kuadran 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian titik Q. Titik Q ini adalah min 5,5. Negatif 5, positif 5. Berarti sumbu X-nya negatif 5, sumbu Y-nya positif 5. Kalau kita gambarkan sumbu X di negatif 5 berarti di sini ya, di kiri. Kemudian sumbu Y-nya positif berarti di atas. Mungkin titik temunya ada di sekitaran sini. Ya, kemudian kita bisa mengetahui kalau titik Q-nya di sini maka dia adalah kuadran 2, gitu ya. Ini adalah kuadran 2. Atau dengan cara yang sama, kita lihat saja langsung ya titiknya, ini titik X-nya negatif dan titik Y-nya positif, maka dia termasuk ke dalam kategori kuadran 2. Ya, oke. Kemudian titik R adalah min 5, min 3. Negatif 5, negatif 3. X-nya min 5, Y-nya min 3. Maka X-nya min 5 di sekitar sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kemudian sumbu Y-nya min 3, berarti yang bawah ya, 1, 2, 3. Nah, titik temunya kemungkinan di sekitar sini. Ya, di sekitar sini. Maka titik R termasuk ke dalam kuadran 3. Klasifikasinya sama ya, min 5, X-nya negatif, Y-nya negatif. Negatif-negatif itu adanya di kuadran 3. Maka titik R ada di kuadran 3. Kemudian titik S, 3, negatif 2. 3-nya positif milik sumbu X, negatif 2-nya milik sumbu Y. Maka kita lihat ya titiknya ada di mana ya. Untuk X-nya positif 3, 1, 2, 3, kemungkinan di sini. Kemudian untuk titik min 2 berarti ke bawah ya. Nah, ini ya, titik 3, min 2 ada di sebelah sini, titik S-nya. Maka titik S termasuk ke dalam kuadran 4, di mana X-nya positif dan Y-nya negatif. Ya. Kita lanjut ke jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y.
Oke, menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita lihat di sini ada titik P pada bidang kartesius, di mana titik P ini titik koordinatnya adalah 2,4. Ya, titik P adalah 2,4, tapi bukan titik koordinat yang kita tanyakan, melainkan jaraknya. Titik P terhadap sumbu X dan jarak titik P terhadap sumbu Y. Oke. Sekarang kita satu persatu. Titik P terhadap sumbu X yang di bawah ini, yang mendatar, jaraknya adalah 4 satuan. Karena dia melewati 4 kotak ya, di mana setiap kotak mewakili satu satuan. Jaraknya 4 satuan, 1, 2, 3, 4 terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y yang mendatar ini ya, adalah 2 satuan. Sehingga deskripsinya adalah titik P berjarak 4 satuan dari sumbu X, nih ya, dan berjarak 2 satuan dari sumbu Y ini. Oke, kemudian titik yang kedua adalah titik R. Titik R di sini berarti titik koordinatnya adalah -5, -3. Oke, jangan lupa ya menentukan titik koordinat X terlebih dahulu baru sumbu Y. Kemudian titik R ini kita akan hitung jaraknya terhadap sumbu X terlebih dahulu, yang ini, baru kita hitung terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X, jaraknya berapa titik R ini? 1, 2, 3. Ternyata 3 satuan jaraknya terhadap sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y berarti yang ini ya. Titik R, berapa jaraknya terhadap sumbu Y? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Sehingga deskripsinya adalah titik R berjarak 3 satuan dari sumbu X dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Oke. Nah, kita ke contoh soal. Contoh soal. Ada gambar bidang kartesius, ada 4 titik yang diketahui, tapi yang kita fokuskan adalah titik G. Perhatikan gambar di samping, tentukan absis dari titik G, ordinat dari titik G, titik koordinat dari titik G berada di kuadran berapa? Dan tentukan jarak titik G terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini meliputi semua submateri yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita bahas satu persatu dimulai dari absis dari titik G. Apa itu absis? Absis adalah nama lain dari sumbu X. Sehingga jika ditanyakan absis dari titik G adalah 6. Ya. Titik G ini absisnya adalah 6. Jadi dia ada di titik 6 pada sumbu X. Kemudian ordinatnya dari titik G adalah 5. Dari mana? Nih. Ordinat adalah titik pada sumbu Y. Titik G itu dia sejajar dengan 5 ya, positif 5 pada sumbu Y. Maka ordinat titik G adalah 5. Kemudian yang C, titik koordinat titik G ini mudah ya. Kalau titiknya di sini, maka titik koordinatnya adalah 6,5 sumbu X, sumbu Y. Titik koordinat titik G adalah 6,5. Kemudian yang D, titik G berada di kuadran berapa? Nah, ini kan tidak terlihat ya. Gambar tidak keseluruhan gitu ya. Sekarang kita lihat klasifikasinya. Kalau misalkan titik koordinatnya adalah 6,5, maka sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif. Nah, ini sudah jelas ya, berada di kuadran 1 karena sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya positif. Kemudian yang E, tentukan jarak antara titik G terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini yang barusan ya kita bahas. Titik G di sini, jarak terhadap sumbu X berarti yang di bawah ya. Sumbu X-nya ada di bawah ya, mendatar. Jaraknya adalah, kita hitung kotaknya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan terhadap sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan terhadap sumbu Y. Sehingga deskripsinya adalah titik G berjarak 5 satuan dari sumbu X dan berjarak 6 satuan dari sumbu Y. Jangan terbalik ya konsepnya. Oke, cukup sekian. Cukup sekian pembahasan hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diambil nilai positifnya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.